Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Muhaimin kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat Pak Rashid. Terima kasih Pak Rashid sudah menyediakan waktu sebagaimana janji kita tempo hari Pak Rashid. Siap. Iya, Pak Muhaimin tadi sebelum saya ke sini saya sempat telepon kepala sekolah Bapak. Saya minta izin kalau pada hari ini saya ingin minta waktu Pak Muhaimin untuk bersama dengan saya melakukan kegiatan kucing. Sehingga beliau mengizinkan ketika ada kegiatan-kegiatan lain mungkin bisa istilahnya di manage sebagaimana biasa, sehingga waktu Pak Muimin sekarang bebas Pak, sudah dapat izin dari kepala sekolah. Terima kasih Pak. Oke Pak Muimin, seperti 1 bulan yang lalu saya sudah bertemu dengan Pak Muhaimin, dan hari ini walaupun di tatap maya saya ingin mengklarifikasi apa istilahnya, apa yang sudah kita sepakati bukan mengklarifikasi istilahnya, ingin melaksanakan apa yang sudah kita sepakati 1 bulan yang lalu. Pak Muhaimin, saya ingin bertanya dulu ke Pak Muhaimin, apa sih yang ingin Pak Muhaimin sampaikan pada pertemuan kita kali ini, Pak? Ya. Sebagaimana yang saya konfirmasi sebelumnya Pak, hari ini kita sepakati terkait dengan topik permasalahan, yaitu saya belum mampu Pak membuat bahan ajar dengan memasukkan konten-konten kearifan lokal Pak. Ada beberapa yang sudah saya masukkan, tapi saya masih tetap kesulitan Pak. Begitu Pak. Kearifan lokal atau bahan-bahan kearifan lokal yang dimaksud Pak Muhaimin itu dimasukkan ke mana atau dalam kegiatan apa? Saya kebetulan akan membuat bahan ajar, Pak, sesuai dengan tema-tema tertentu di kelas dan semester yang saya ampu, Pak. Nah, dalam tema-tema tersebut, umpamanya tema lingkungan, saya tidak terlalu kesulitan, Pak, ketika saya memasukkan konten-konten kearifan lokal dalam masyarakat di siswa saya, Pak. Nah, ketika tema-tema yang lain itu saya agak kesulitan di bagian-bagian mana nih yang bisa saya insertkan. Nah, itu Pak, topik dan tujuan kita kali ini Pak, kucing kita kali ini Pak. Oh, kearifan lokal yang dimaksud Pak Muhaimin itu salah satu contoh saja kearifan lokal yang ingin diintegrasikan ke dalam bahan ajar yang Pak Muhaimin buat. Pak Muhaimin guru kelas kan? Ini benar Pak, guru kelas. Guru kelas apa guru mapel Pak? Guru kelas saya Pak. Kalau guru kelas berarti kan lebih luas sebetulnya ya. Benar, iya. Lebih luas artinya kearifan lokal bisa diintegrasikan ke dalam bahan ajar yang Pak Muhaimin buat. Contoh kearifan lokal yang ingin Pak Muhaimin masukkan itu apa saja Pak? Jadi kearifan lokal yang saya ingin masukkan itu adalah modal-modal sosial, ekonomi, lingkungan dalam masyarakat di sekitar lingkungan saya ingin masukkan, Pak. Contoh, ketika kemarin saya membuat bahan ajar berbasis lingkungan. Dengan tema lingkungan, Pak. Bagaimana saya memanfaatkan potensi kekayaan alam setempat, Iya. masalah-masalah lingkungan di sekitar siswa dan lain-lain itu saya masukkan, Pak. Nah, untuk beberapa tema sesuai, Pak. Tapi lebih banyak lagi itu saya agak kesulitan, Pak. Kesulitannya di mana Pak? Artinya tema yang dimaksud Pak Muhaimin itu kalau tadi ingin memasukkan kearifan lokal tentang apa yang ada di lingkungan sekolah Bapak. Kemudian dalam satu tema itu sudah mudah diintegrasikan. Kemudian dalam tema apa? Apakah dalam modul ajar Mbak Muhaimin, satu modul yang Mbak Muhaimin buat itu membuat beberapa tema apa satu tema Pak? Beberapa tema, Pak. Karena saya ingin membuat tema itu secara lengkap, Pak. Kalau tema lingkungan, umpamanya tidak ada masalah.
Nah, kemarin itu yang buat masalah itu adalah peristiwa di sekitar. Contoh kecilnya, Nah, Pak. contoh kecil itu bagaimana saya memasukkan elemen-elemen sejarah dalam peristiwa itu. Nah, kebetulan di kelas 5 itu saya melakukan pemetaan KD, Mhm, itu ada peristiwa-peristiwa mulai dari peristiwa nasional mhm, sampai peristiwa daerah yang terjadi di seluruh Indonesia. mhm. Nah, saya agak kesulitan ketika saya ingin memasukkan kearifan lokal dalam tema itu, Pak. Saya tidak ada bahan ini, Pak. Di daerahnya, kearifan lokal di daerah Pak Amin ini menarik, Pak Muhaimin. Pak Muhaimin tadi kan ingin mengintegrasikan kearifan lokal terutama sejarah. Nah, di daerahnya Pak Muhaimin ada enggak satu sejarah yang mungkin Pak Muhaimin bisa dieksplor? Contoh. Ya, saya pernah membaca Pak, karya anak-anak Mhm, sebelumnya atau saya pernah membaca di literatur itu terkait dengan sejarah lokal terbentuknya suatu daerah di mhm. kecamatan, di desa dan lain-lain. Tapi saya ingin lingkup yang lebih bagus gitu Pak. Nah itu. Nah, sejarah-sejarah lokal terjadinya desa, nama dan lain-lain itu sudah pernah dilakukan, Pak. Mhm. Untuk tema-tema dan kompetensi peristiwa ini butuh suatu kearifan lokal yang mencerminkan peristiwa di suatu daerah yang lebih kompleks. Begitu, Pak. Ini saya agak kesulitan benar-benar ini, Pak. Yang Pak Muhaimin kan pinginnya kearifan lokal itu sudah bisa terintegrasi ke dalam modul ajar. Kalau dari hal-hal yang kecil tadi sudah katakanlah sejarah desa, sejarah terbentuk kecamatan, kemudian eh, sejarah yang sudah diintegrasikan, kemudian apakah ada dampak, Pak? Seberapa jauh dampak yang dirasakan oleh anak-anak ketika membaca tema tersebut yang sudah dimasukkan oleh Pak Muhaimin. Nah, karena dampaknya itu luar biasa besar, Pak, Mhm, baik dalam proses maupun hasil belajar anak, mhm, sehingga saya itu konsen untuk memasukkan elemen-elemen kearifan lokal ini pada bahan ajar yang saya tulis, Pak. Contoh seperti masalah lingkungan gitu. Hasil belajar dalam proses dan hasilnya long term memorinya itu jalan bukan main, Pak. Ketika saya memasukkan elemen-elemen kearifan lokal. Kemampuan problem solvingnya, mhm. kemampuan decision making anak itu luar biasa terbentuk, Pak, dengan seperti itu. Nah, saya ingin ini hari ini itu menulis tema peristiwa ini dengan memasukkan elemen-elemen kearifan lokal Madura dan Bangkalan, Pak, dalam peristiwa itu. Iya, Cuma iya, saya iya. merasa kesulitan. Apa referensi yang saya baca terbatas ya, Pak, ya, atau bagaimana begitu? Ya, Pak Muhaimin, Pak Muhaimin enggak punya gambaran, sudah punya gambaran tidak apa yang ingin Pak Muhaimin lakukan terkait dengan rencana mengintegrasikan kearifan lokal yang sudah Pak Muhaimin konsep tadi? Saya kemarin itu sempat sempat membaca, Pak, ketika ada peristiwa Sumpah Pemuda gitu. Di situ saya terbersit salah satu tokoh Madura, Pak, M. Tabrani. Beliau itu bersama Muhammad Yamin itu menjadi penggagas bahasa Indonesia. Mhm, Bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia dan menjadi bahasa persatuan itu, Pak. mhm. Nah, apa itu ya mungkin yang akan saya masukkan, tapi saya perlu menggali referensi lebih jauh terkait dengan Pamekasan dan itu tokoh Madura, Pak. Bahan-bahannya itu nanti saya akan coba searching, riset, dan lain-lain, Pak. Uh, luar biasa, rencana yang cukup brilian. Kemudian untuk mengimplementasikannya, ada nggak gambaran kecil? Oh, saya harus seperti ini, saya harus seperti ini, saya harus membuat, mengintegrasikan dengan konsep seperti ini. Ada gambaran nggak di benak Pak Ada sih Muhaimin? Pak gambaran, saya akan melakukan identifikasi terkait dengan
peristiwa beliau, peranan beliau Mm-mm. terkait dengan Sumpah Pemuda, kontribusi beliau memasukkan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai penggagas bahasa Indonesia, itu saya akan masukkan dalam konten-konten peristiwa, Pak. Karena saya lihat konten-konten peristiwanya itu semuanya nasional, Pak. Begitu. Oh, ada lagi, Pak, saya baru ingat ini, Mm-mm. Pak. Saya kemarin ikut seminar Halakoh Kebangsaan. Saya di Mm-mm. situ tuh ada hal yang menarik bagi saya, Pak, terkait dengan peran Syekhona Muhammad Holil, tokoh ulama Iya, besar iya, asal iya. Bangkalan dan Madura itu sebagai inisiator dari nasionalisme di kalangan pesantren, Pak. Apa itu ya yang perlu saya masukkan ya? Nah, luar biasa itu, Pak. Setuju sekali. Jadi, eh, niatan yang brilian sebetulnya dari Pak Muhaimin ini harus mendapatkan support sebetulnya. Jadi tidak hanya greget dan motivasi yang timbul dari Pak Muhaimin sendiri kan sebetulnya. Ada enggak gambaran Pak Muhaimin apa yang dibutuhkan Pak Muhaimin sekarang untuk bisa istilahnya mengimplementasikan rencana Pak Muhaimin itu. Artinya dukungan apa, support dalam bentuk apa, atau kegiatan-kegiatan yang mungkin Pak Muhaimin inginkan ke depannya. Nah, saya mungkin rencana saya sebelum saya mengimplementasikan itu, saya akan berdiskusi dengan Mm-mm. tokoh-tokoh, sejarawan, dan lain-lain. Selanjutnya mungkin saya akan diskusi lebih banyak dengan teman-teman Pak di KKG atau di forum MGMP Sejarah Pak. Saya akan berkomunikasi dengan organisasi profesi yang di situ itu ada forum MGMP Sejarah dan lain-lain Pak. Dukungan utamanya itu adalah apa ya Pak? Support system dari kepala sekolah sih Pak. Kepala sekolah saya agar diberi ruang Ya, eh, yang cukup untuk mengimplementasikan elemen-elemen kearifan lokal itu dalam bahan ajar. Yang kedua, saya butuh support biaya, Pak. Karena membuat bahan ajar itu membutuhkan banyak biaya sebenarnya. ya. Dan dukungan seperti itu belum banyak diberikan ke saya, Pak. Oh, pernahkah Pak Muhaimin tadi seperti yang diceritakan butuh support dari kepala sekolah? Pernahkah Pak Muhaimin membicarakan apa yang jadi keinginan unek-unek Pak Muhaimin sekarang ini kepada kepala sekolah Bapak? Sudah saya komunikasikan, Mbak. Saya tunjukkan bukti juga ketika saya membuat bahan ajar berbasis lokal untuk tema-tema sebelumnya, Pak. Seperti tema lingkungan, sehat itu penting, dan lain-lain. Itu sudah. Beliau mengapresiasi, tapi tidak memberikan support dalam bentuk dana. Heeh. Nah, apresiasi, dukungan, support sistem dari teman-teman guru, kepala sekolah itu sudah beberapa Sudah kali cukup. dilakukan, Heeh. tapi belum dalam taraf operasional gitu. Pembiayaan. Iya, Eh, ini kan masalah Pak Muhaimin sebetulnya ya. Masalah Pak Muhaimin ketika mempunyai rencana yang cukup besar, kemudian tapi membutuhkan dukungan support system dari orang-orang yang memang seharusnya memberikan dukungan sudah Pak Muhaimin dapatkan, cuman ada satu biaya. Kemudian, apakah Pak Muhaimin sudah pernah membicarakan terkait pembiayaan itu kepada kepala sekolah, atau Pak Muhaimin sudah pernah mencari solusi lain. Oh, saya bisa ke ini untuk mendapatkan support biaya dalam mengimplementasikan rencana saya ini. saya agak malu Pak berbicara tentang angka-angka gitu dengan Kenapa beliau-beliau malu, Pak? itu. Ya, karena nantinya dikira orientasinya adalah uang begitu Pak. Yang saya inginkan itu hanya dalam bentuk membantu pembiayaan gitu, setidaknya eh, mencetak untuk siswa seperti itu Pak. Rencana saya sih Pak, kemarin itu saya sempat ngobrol-ngobrol dengan eh, eh, project HRD-nya Pertamina WMO Energi. Itu Hmm, beliau itu sangat bagus. konsen terkait dengan upaya-upaya melestarikan kearifan lokal ini. Dan saya pernah dijanjikan untuk mengakses CSR dari mereka gitu.
nanti saya akses mungkin, Pak. Terus sudah ada lampu hijau dari CSR, Belum, Pak, CSR-nya belum. sudah dari Cuman mereka kemarin tempo hari itu sudah beberapa kali menyatakan kesediaannya untuk membantu program-program pendidikan yang mereka sebut layak untuk dibantu gitu. Nanti saya akan ajukan proposal ke mereka, Pak. itu Kebetulan saya perusahaan kenal. perusahaan lokal apa perusahaan daerah apa perusahaan luar daerah, Pak? Itu perusahaan nasional, Pak, multinasional yang melakukan eksplorasi di dekat perairan desa saya, Pak. Oh, berarti tempatnya tempat operasionalnya ada Di di perairan daerah Sambiang. Madura Utara. Dekat sekolah Bapak? Dekat, Pak. Tempo hari di samping sekolah swasta itu di pondok itu dibantu pembangunan gedung, pembiayaan sarana dan prasarana begitu, Pak. Oh, berarti kan sudah ada no, Pak. Artinya pengimbasan dari perusahaan tersebut kan sudah mulai bergerak. Ini kan tinggal Pak Muhaimin sendiri tinggal apa istilahnya menguatkan kembali. Kalau saya punya program brilian, contohnya saya ingin ini, kemudian anggaran sekolah tidak cukup. Nah, itu luar Baik, biasa Pak. Pak Muhaimin. Baik. Oke, mudah-mudahan niat baik ini Pak Muhaimin bisa terrealisasi. Saya berharap nanti kabar berikutnya bahwa rencana yang diinginkan Pak Muhaimin ini betul-betul terintegrasi dan terrealisasi di sekolah Bapak. Mengingat Terima waktu kasih, Pak, sudah meluangkan waktu untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah saya dan mendengar curhatan-curhatan saya. Betulnya saya bukan pemberi solusi, Pak. Saya hanya ingin mendengarkan ceritanya Pak Muhaimin, apa yang sudah dilakukan, apa yang ingin dilakukan, apa yang ingin direncanakan, kemudian aksinya ke depan kayak apa, dan itu yang menjadi tugasnya Pak Muhaimin, karena di bulan berikutnya saya ingin menunggu informasi yang lebih baik, apa yang lebih dari sekarang, bahwa saya hanya menginginkan apa istilahnya programnya Bang Amin di bulan depan itu sudah ada gambar. Oh ya Pak, kemarin saya sudah itu yang saya inginkan. Karena mengingat Ya, waktu, terima jadi kasih, Pak. kita akhiri dulu Pak ya, sampai ketemu minggu atau bulan depan. Dan salam kepada kepala sekolah dan teman-teman guru di sekolah Bapak. Tetap semangat ya. Terima kasih. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.